Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 44. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ahmad Raihan Zaki, NIM D1002152. Kemudian ada Dwinanda Rizky Saputra, D1002157. Kemudian ada Mutiara Regina Pingkan, D1002160. Kemudian ada Satria Tita Hidayatullah, NIM D1002175. Dan Hafiz Wiradiatma, NIM D1002184. Oke, yang pertama-tama, em, untuk soal nomor 1% hingga 5% akan dijelaskan oleh Mas Satria. Pada waktu tepat, saya silakan Mas Satria. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengerjaan soal nomor satu. Di sini akan yang 1%. Eh, Pembuatan diagram perencanaan kolom. Di sini diketahui nilai B 600 mm, H 600 mm, ES 200.000 MPa, F aksen C 27, FY 400, Epsilon Y 0,0020.000, AST 3.600 mm persegi, A1 sama dengan A2 1.800 mm persegi, D sama dengan 550, beta 1 0,85, DS 50 mm, D 22. Di sini saya akan menghitung tinjauan beban sentris. Theta kali P0 di sini diperoleh nilai 6.252,597 kilonewton. Q0 diperoleh nilai 0,643, theta kali Pn max diperoleh nilai 5.002,078 kilonewton. Dan Qmax diperoleh nilai 0,5146. Selanjutnya, tinjauan beton tekan menentukan terjadi jika C lebih besar daripada CB. Nilai CB di sini diketahui mendapatkan nilai 330 mm persegi. Diambil C 350 lebih besar daripada CB. Nilai A diperoleh 297,500 mm, epsilon 1 0,0016 lebih kecil daripada epsilon Y. F1 diperoleh nilai 0,326 kilonewton per milimeter persegi, epsilon 2 aksen 0,0025 lebih besar daripada epsilon Y, sehingga F2 aksen sama dengan FY sama dengan 0,400 kilonewton per milimeter persegi. Selanjutnya, kita akan mencari T1, C, C2, Z1 untuk memperoleh nilai PN dan MN yang tertera pada tabel. Setelah itu akan diketahui nilai theta PN, theta MN, Hi, dan R. Selanjutnya, tinjauan pada keadaan seimbang atau balance TJD PS nilai C sama dengan CB. Diperoleh nilai AB di sini adalah 281 mm. Epsilon 1 0,0020, F1 sama dengan FY sama dengan 0,400, epsilon 2 aksen sama dengan 0,002545 lebih besar daripada epsilon Y. F2 aksen sama dengan FY. Diperoleh nilai 0,400 kilonewton per milimeter persegi. Setelah itu, kita akan menghitung yang tertera pada tabel untuk mencari nilai PNB dan MNB. Setelah kita menentukan nilai PNB dan MNB, kita dapat mengetahui nilai theta PNB, theta MNB, VB, dan RB. Setelah itu, keadaan tulangan tarik menentukan terjadi C lebih kecil daripada CB. Diambil nilai C sama dengan 160 mm, sehingga nilai A diperoleh 136 mm. Epsilon 1 sebesar 0,007 lebih besar daripada nilai epsilon Y. F1 sama dengan FY sama dengan 0,400 kN per milimeter persegi, epsilon 2 aksen sebesar 0,002 lebih besar daripada epsilon Y. F2 aksen sama dengan FY sebesar 0,400 kN per milimeter persegi. Selanjutnya, kita akan menghitung yang tertera pada tabel di atas. Untuk kita mengetahui jumlah nilai PN
dan MN. Setelah kita mengetahui jumlah nilai PN dan MN, kita dapat mengetahui nilai theta PN, theta MN, Q, dan R. Setelah kita mengetahui nilai tersebut, kita akan menghitung struktur boleh dianggap hanya menahan momen lentur saja pada nilai PU theta sebesar 972.000,000 Newton atau sebesar 972,000 kilonewton. PU theta sebesar 2510,615 kilonewton. Dipilih nilai yang kecil yaitu G theta sebesar 0,100. Selanjutnya tinjauan keadaan beban P sama dengan 0. Di sini diketahui nilai P sebesar 13,072, Q sebesar 3333,333, nilai A sebesar 46,124, F2 F aksen 2 sebesar 47,148 MPa. Karena F aksen 2 lebih kecil daripada 0, maka dipilih nilai F sebesar 0,00 mns sama dengan 0,00. Theta sama dengan 0,650 maka diperoleh nilai theta mn sebesar 2175393,370 kilonewton milimeter dan nilai R sebesar 0,037. Sedangkan theta sebesar 0,900, maka akan diperoleh nilai theta mn sebesar 301208359 kilonewton per milimeter dan nilai R sebesar 0,052. Untuk pengerjaan soal nomor 1, 2%, 3%, 4%, dan 5%, kurang lebih sama untuk seperti pengerjaan soal yang 1%. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Satria. Untuk selanjutnya, untuk penjelasan diagram akan dijelaskan oleh Mas Ahmad Rehan. Mas Ahmad Rehan, waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Rehan Zaki, NIM D100210052. Saya akan menjelaskan yang tentang diagram. Jenis tinjauan, beban sentris Q0, rasio tulangan Q, rasio tulangan 1% Q sama dengan 0,0643, yang R 0,000. Qmax, rasio tulangan 1, 0,515, R 0,038. Yang 2%, 3%, 4%, 5% sama rumusnya kayak yang 1%. Yang kedua yaitu berat tekan menentukan C 350 mm, rasio tulangan 1%, 0,0283, yang R 0,105. Rasio tulangannya 2%, 3%, 4%, 5% itu rumusnya sama kayak yang 1%. Yang ketiga adalah kondisi balance. CB sama dengan 294 mm. Rasio tulangan 1%, G sama dengan 0,258. Yang R 0,108. Rasio tulangan yang 2%, 3%, 4%, 5%, rumusnya sama kayak yang 1%. Yang keempat adalah tulangan tarik menentukan. C sama dengan 200 mm. Nilai Q0. Rasio tulangan 1% sama dengan 0,125. Yang R 0,089. Rasio tulangan yang 2%, 3%, 4%, 5%, rumusnya sama kayak yang 1%. Yang kelima beban PN 0, gamma aksen, gamma sama dengan 0,65, gamma sama dengan 0,90. Rasio tulangan 1%, 0,0000, yang R 0,037. Lalu kita lihat diagramnya, mendapatkan hasil seperti ini teman-teman. Sekian, lalu dilanjut yang soal 2.
Ya, terima kasih Mas Muhammad Rehan. Selanjutnya soal 2 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Ya, perkenalkan nama saya Fiswira Adiatma, NIM T102-184. Oke, saya akan menjelaskan soal nomor 2 yang pertama. Di sini terdapat yang diketahui terlebih dahulu, yaitu ada dimensi sebesar 600 kali 600 mm, kemudian kuatkannya sebesar 27, kemudian tegangan lelehnya 400 MPa, tebal brutonya 50 mm, diameter tulangannya 22, dan jumlah tulangannya 14. Nah, kemudian modulus elastisnya kita ambil 200.000 MPa, faktor distribusinya yaitu sekitar 0,85 karena kuatkannya kurang dari 30 MPa. Luas tulangannya di total sebesar 5.321 mm kuadrat. Kemudian untuk regangan tarik baja tulangan waktu lelehnya didapat 0,02 dari membagi antara tegangan leleh baja dengan modulus elastisitas bajanya. Oke, kemudian jarak tulangannya yaitu 550 mm. Nah, langkah pertama yaitu yang kita lakukan adalah menghitung tinjauan beban secara sentris. Yang pertama itu kita cari tetanya dulu, tetanya itu sebesar 0,65. 0,65 itu saya ambil dari sini, dari grafik ini. Ini merupakan eh, variasi nilai θ dengan tarik neto pada tulangan tarik terjauh. Nah, karena ini kan jumlahnya 0,65, yaitu pada bagian terkontrol tekan, nah saya ambil 0,65. Kemudian P0-nya sebesar 9.265, kemudian PN max-nya 7.412. Nah, kemudian diperoleh θ P0 sebesar 6.022 dan θ P max sebesar 4.817. Nah, setelah memperoleh ini semua, kemudian kita mencari kondisi beton tekan menentukan. Nah, di kondisi tekan menentukan ini, pertama kita mencari CB-nya dulu, yaitu dengan jarak 600 dikalikan dengan jarak antar tulangannya dibagi dengan 600 ditambah dengan tegangan leleh bajanya. Nah, lalu kan CB-nya dapat 330 mm. Nah, ini kan ini ya, 330 itu harus diambil, kita ambil C-nya harus lebih banyak, yaitu sebanyak 400. Di sini saya ambil sebanyak 400 mm agar lebih besar daripada 330 mm. Nah, kemudian A-nya itu sebanyak 340 dari pengalihan antara C-nya dengan faktor distribusi tegangannya. Kemudian dapat epsilon satunya sebesar 0,01125 harus lebih kecil daripada epsilon Y. Di sini epsilon Y-nya yaitu 0,002. Jadi lebih kecil. Nah, betul. Kemudian untuk epsilon kemudian dapat F1-nya sebesar 0,225 diperoleh dari epsilon 1 dikalikan dengan modulus elastisitasnya. Kemudian ada epsilon 2 itu harus lebih besar dibandingkan dengan epsilon Y-nya. Di sini dapat 0,0026 sedangkan epsilon Y 0,02. Jadi 0,002 jadi sudah sesuai. Nah, kemudian diperoleh F aksen 2-nya sebesar 0,4 sama dengan FY-nya 0,4, ya 0,4 kilonewton milimeter kuadrat. Oke, selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel, lalu diperoleh PN-nya sebanyak 5.147 dan θ PN-nya sebanyak 3.345. Kemudian untuk momennya 1000 berapa nih 102.444. Nah, kemudian untuk momen delta PN, θ PN-nya sebanyak 66.586,2. Oke, kemudian untuk kondisi seimbang sekarang. Selanjutnya yaitu pada kondisi seimbang kita sama kayak tadi CB-nya 330, AB-nya sebanyak 280 yaitu dari 330 CB ini tadi dikalikan dengan faktor distribusi tegangannya. Kemudian dapat epsilon satunya itu harus sama dengan epsilon Y-nya. Ini diperoleh epsilon satunya yaitu sebesar 0,002. Kita cek apakah sama, ternyata sama 0,002. Jadi sudah sesuai. Kemudian untuk F1-nya diperoleh 0,4 dari epsilon 1 dikalikan dengan modulus elastisitas bajanya. Kemudian untuk epsilon aksen 2 yaitu harus lebih besar daripada epsilon Y-nya 0,848. Jadi lebih besar daripada 0,002. Diperoleh F aksen 2-nya yaitu sebesar 0,4 harus sama dengan FY. Sudah sesuai juga F-nya tadi 0,002.
4. Oke, kemudian kita hitung lagi menggunakan tabel seperti biasa, seperti sebelumnya. Di sini ada uh, gaya aksial yang PNB-nya sebesar 3862, kemudian yang theta PNB-nya yaitu 2510. Kemudian untuk yang momen PNB-nya 1149217 dan theta PNB-nya 774691. Nah, kemudian ada kondisi tulang tarik menentukan. Hampir sama, tapi di sini hampir sama. Di sini CB-nya ada 330, kita ambil C-nya 400, kemudian AB-nya 340, epsilonnya juga 0,00245, lebih besar daripada EY-nya tadi 0,002. F1-nya sama dengan FY yaitu 0,4, sudah sesuai di sini 0,4. Kemudian nah, kemudian epsilon aksen 2-nya itu 0,848, lebih besar daripada EY. Oke, kemudian ya terus ke sini. Oh, iya. Terus kemudian yang terakhir ada kondisi beban PN sama dengan 0. Kondisi beban PN sama dengan 0. Di sini kita cari dulu P-nya, yaitu diperoleh 19,324, kemudian Q-nya 4927, kemudian A-nya 53,48, kemudian F aksen 2-nya sama dengan 123,225 MPa. Nah, karena F aksen 2-nya ini lebih kurang dari 0, maka dipakai F aksen 2 sama dengan 0 dan MNS-nya sama dengan itu. Nah, seperti ini sama dengan 0. Kemudian nilai kuat tekan desainnya yaitu yang theta 0,05, MN theta-nya itu sebesar 250489 dan yang R-nya 0,043, sedangkan yang theta 0,9, MN theta-nya itu 346831,642 dan R-nya sebesar 0,059. Selanjutnya data-data tadi kita masukkan ke dalam tabel ini. Nah, ini tabelnya sudah diakumulasi di sini semua. Nah, di sini ada ban sentrisnya, kemudian ada tekan menentukan, kondisi balance, dan tarik menentukan. Sudah dimasukkan ke sini semua. Nah, kemudian dari ini nanti kan kita bisa buat grafik. Grafiknya bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah diagramnya. Nah, yang biru ini merupakan kuat nominalnya, sedangkan yang oranye itu merupakan kuat desainnya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan nomor 2, yaitu apakah PU dan MU ini masih memenuhi dalam diagram. Bisa kita lihat di sini, ini adalah PU dan MU-nya. Nah, di sini masih berada dalam diagram kuat tekan desain. Berarti artinya ini masih memenuhi untuk PU dan MU-nya. Masih berada di dalam cangkupan kuat nominal dan kuat tekan desain. Begitu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya untuk soal 3 akan dijelaskan oleh Mas Raihan Zaki. Oke, Mas Raihan Zaki, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, kita menuju ke yang soal 3 yaitu kita menggunakan kolom 600 kali 600 menggunakan 14 tulangan dan diameter 22. Jadi pada gambar kita menggunakan sisi kali sisinya itu 60 kali 60 cm dan menggunakan tulangan 14. Kita menggunakan tulangannya sejumlah 14 dan diameter tulangannya itu 22. Jadi posisi tulangannya yang di atas itu 5, yang di bawah 5, yang di tengah samping kanan 2, dan samping kanan 2. Ya begitu teman-teman. Soal 3 sudah dijawab. Ya sekiranya begitu. Sudah, terima kasih.